Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal relasi dan fungsi, di mana ini merupakan materi di SMP kelas 8. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena ini juga merupakan materi dasar di SMA, ini berarti yang di SMA atau SMK juga butuh soal seperti ini. Nah, ini merupakan lanjutan dari video saya relasi dan fungsi. Ada yang pertama, kita diminta untuk menentukan fungsi atau bukan ya. Fungsi itu nama lainnya kan pemetaan ya kan. Jadi ada diagram panah, kita diminta untuk menentukan mana yang fungsi atau mana yang pemetaan ya. Oke. Jadi cara melihat ini fungsi atau bukan, itu coba dilihat yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri itu yang A ini. Yang A itu tidak boleh bercabang dan juga tidak boleh kosong. Nah, nomor 1 ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini ada yang bercabang. Ya, jadi yang dilihat hanya A saja, nggak usah yang B. Kemudian yang nomor 2 ini, yang sebelah sini A ini semuanya nggak ada yang bercabang dan juga nggak ada yang kosong. Nah, berarti nomor 2 ini betul. Selanjutnya nomor 3 lah, nomor 3 ini bercabang, kemudian ini kosong. Nah, ini nggak bisa ya, ini nggak boleh seperti ini. Dilanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini coba lihat yang A ini kan semuanya nggak ada yang kosong dan semuanya tidak bercabang, berarti yang 4 ya. Loh Pak, ini yang nomor 5 ini kan dia bercabang. Nah, tadi yang saya beritahu bahwa lihat yang A saja, lihat yang bagian kiri ya. Jadi yang bagian kiri nggak boleh kosong dan nggak boleh bercabang. Adapun yang bagian kanan yang B itu nggak usah diperhatikan ya. Jadi fokusnya di kiri, sehingga jawabannya 2 dan 4 itu mana? A ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Ini soalnya banyak sekali, variasi juga banyak sekali, dengan harapan kalian bisa benar-benar menguasai, benar-benar jago untuk materi ini, relasi dan fungsi. Oke, lanjut. Ya, kalau tadi diagram panah, sekarang pasangan berurutan. Ya, pasangan berurutan itu berarti yang kita lihat itu ya, yang sebelah kiri ya, masih sama sebelah kiri. Oke, ini yang ditanya adalah yang merupakan fungsi. Jadi kita fokus yang sebelah kiri. Ini ada 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan nggak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, berarti dia itu merupakan fungsi. Kemudian nomor 2, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak ada yang sama kan? Nah, berarti ini juga fungsi. Nah, nomor 3, oke, saya pakai warna lain. Nah, nomor 3 ini bukan fungsi. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ini sama semua, berarti ini bukan. Kemudian nomor 4 ya, ini sama dengan ini. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau ada satu yang sama kayak gini, itu berarti langsung otomatis bukan fungsi ya. Ini juga bukan. Nah, gitu. Nomor 1 ini Pak, ini yang kan X-nya sama semua, nggak masalah. Jadi yang tidak adalah yang sebelah kiri saja, sehingga jawabannya adalah nomor yang A, 1 dan 2 ya. Silakan cermati. Lanjut. Oke, ini sama kayak tadi ya. Kita lihat yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, betul. Ini A, B, C, D. Oke, betul ya. Ini bukan. Ini apa lagi ya. Jadi 1 dan 2. Lanjut. Nah, kalau tadi bimbingan pasangan berurutan, sekarang di grafik ya, di kurva. Ini pertanyaannya adalah diagram kartesius berikut merupakan pemetaan. Pemetaan itu fungsi ya, nama lainnya fungsi itu pemetaan. Nah, ada keterangan kecuali, berarti cari yang bukan fungsi. Nah, untuk mencari fungsi apa atau bukan, itu kita bisa membuat ini loh ya. Caranya gini. Kalau fungsi itu, kalau kita tarik dari ini sejajar sumbu Y, seret, itu perpotongannya pasti satu ya. Ini fungsi. Ini juga gitu ya, tarik ini seret. Jadi kita tarik garis sini vertikal gini. Kalau dia itu motongnya pasti satu kayak gini, ini kan motongnya satu titik. Nah, ini berarti fungsi. Nah, ini B juga demikian. Kalau kita tarik garis begini, selalu satu kan ya, selalu satu titik. Nah, berarti ini fungsi. Kemudian
Kemudian kalau yang D, nah yang D sudah otomatis kalau kita tarik begini, seret, nah begini, maka akan ada banyak hingga titik yang dilewati ini. Nah ini juga, ini bukan fungsi, karena kan yang dimintakan kecuali kan ya, berarti jawabannya D ya, jawabannya D. Nah yang B ini ketika kita tarik garis mendatar, maka akan ada dua titik yang dipotong, ini nggak masalah ya, karena yang diminta adalah kalau fungsi itu yang garis vertikal atau atas dan bawah. Oke, jawabannya D ya, karena kecuali. Next, ini masih belum hitungan. Nah ini ya, soal-soal kayak gini ini seringkali keluar, dan ini sudah saya bahas tuntas ini ya di video relasi dan fungsi. Akan saya cantumkan di deskripsi ya, bagi kalian yang belum lihat video tentang himpunan, video tentang relasi dan fungsi, ada 3 part ya. Oke, ini yang diminta adalah yang faktor dari. Oke, faktor dari. Oke, 1 faktor, jadi kalau bacanya kayak gini ya, dari kiri ke kanan ya. 1 itu adalah faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6. Oke, betul. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, betul. 3 faktor dari 6, betul. 4 faktor dari 4, betul. 5 nggak ada pasangannya karena di sini seperti ini. Nah ini sudah jelas ya, faktor dari. Ada keterangan faktor dari. Kalau nomor yang C ini jelas bukan, karena 1 kan nggak ada terpasang, padahal 1 kan pasangannya ke semua, karena 1 itu faktor dari semua bilangan. B ini, nah ini satunya hanya kedua saja. D, nah satunya 4 dan 6, nggak kedua ya, sehingga D salah. Oke, seperti itu ya. Next. Nah ini sama kayak tadi, kita cari yang kiri ya, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ah ini bukan, ini iya. Lanjut 3, 4, 5, 3. Oh ini bukan, karena ada yang sama. Ini 1, 3, 5, 3. Ah ini bukan, karena ada 3 ini lah ini, sehingga jawabannya yang I1. Nah, gampang ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini sama aja, yang merupakan pemetaan. Kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini, nah ini kan tidak bercabang dan juga tidak ada yang kosong yang sebelah kiri, sehingga nomor 1 ini merupakan fungsi. Ini bukan ya, karena ada bercabang. Ini iya, karena semuanya tidak bercabang dan juga tidak kosong yang sebelah kiri. Kalau ini jelas nggak boleh, ini karena ada yang kosong juga nggak boleh, sehingga jawabannya 1 dan 3. Jret. Oke, lanjut. Nah sama ya, ini juga sama kayak tadi. P ini bukan. P ini bukan. Jadi kalau ada yang sama kayak gini udah bukan. P oh udah, ini sudah nggak boleh. P R S, ini jelas betul. Nah gampang ya. Oke, lanjut. Ini masih belum perhitungan, nanti hitungannya. Nah ini daerah hasil. Oke, daerah hasil, jadi ada istilah itu domain, kemudian kodomain, ada lagi yaitu istilahnya itu daerah hasil. Nah daerah hasil itu nama lainnya adalah ring. Daerah hasil itu berarti yang ada di sebelah kanan tapi yang terpasang, yaitu apa? Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini daerah hasil 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini D. Kalau domain Pak, oke, kalau domain itu yang sebelah kiri, yaitu 2, 3, 4, 5. Kalau kodomain Pak, nah kalau kodomain itu semua yang ada di kanan ini 1 sampai 7 ini, 1 sampai 7 ini kodomain. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut.
relasi ini, nah ini saya ulang lagi, ini sering kali keluar relasi-relasi, dan sudah saya bahas ya, sekali lagi sudah saya bahas di video yang sebelumnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Saya cantumkan nanti ya di komentar ya, di deskripsi, karena ada banyak relasi seperti ini yang sering keluar. Oke, ini relasi dari A ke B adalah, yang pertama kita lihat lebih dari 1 itu lebih dari 2, jelas salah ya. Masa 1 itu lebih dari 2? Salah. 1 faktor dari 2, oke, betul. Tapi 2 faktor dari 3, salah. Oke ya. 1 kurang dari 2, betul. 2 kurang dari 3, betul. 3 kurang dari 4, betul. Ini betul yang C. Tapi nah, kalau kita menggunakan kurang dari, berarti harusnya 1 itu juga ketiga. Kenapa? Karena 1 itu kan kurang dari 3, 1 kurang dari 4. Padahal ini 1 hanya ke 2. Jadi ini salah. Nah, bedanya yang D, kalau tadi yang C nggak ada keterangan 1 kurangnya dari, ini hanya kurang dari saja. Kalau ini 1 kurangnya dari, sisinya 1, 2 ke 3 itu masih 1 kurang dari 3, jadi selisihnya 1. Jadi bedanya yang C sama D, kalau yang D itu ada keterangan, ada tambahan bahwa kurangnya itu 1. Kalau C kan pokoknya kurang. Nah, yang D ada kurangnya itu 1 atau selisihnya 1. 3 ke 4 kan selisihnya 1, 2 3, 1 2, dan juga demikian. D. Oke, lanjut ya. Akan saya tulis lagi ya, saya share di deskripsi ini karena penting ini materi tentang relasi ini juga sama ya. Jadi materi seperti ini sangat banyak yang bingung, sehingga saya share lagi nanti di deskripsi. Relasi dari hubungan A ke hubungan B adalah nah ini sama kayak tadi ya, 1 kurangnya dari. Harusnya kalau 1 kurangnya dari, ini selisihnya 1 ke 2, tapi ini ternyata 1 ke 3. Nah, kalau kita, jadi ini salah ya. Lanjut, kalau misalkan faktor dari, coba faktor dari. Kalau faktor dari 1 faktor dari 2, betul. 1 faktor dari 3, betul. 1 faktor dari semua angka, betul. Tapi 3, masa 3 itu faktor dari 5? Enggak kan? Sehingga ini salah. Lanjut, lebih dari 1 lebih dari 2, salah. Enggak, 1 itu lebih dari 2. Nah, yang betul adalah yang B, 1 kurang dari 2, 1 itu kurang dari 3, dan seterusnya. Oke, jawabannya A, jawabannya B ya. Ini udah ngantuk ini ya, soalnya ini saya buat rekaman ini jam 12:30 malam ini. Oke, lanjut ya, masih tentang soal relasi ya. Ini juga soal standar ujian nasional. Relasi dari K ke L itu apa ya? Ada 2 kali dari, setengah dari, 1 kurang dari, atau kurang dari. Oke, yang jelas yang D itu kurang dari itu pasti salah ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Kenapa? Karena 1 itu kurang dari 2, betul, tapi 1 itu harusnya kurang dari 4 juga, tapi ini kan enggak. Lanjut, C, 1 kurangnya dari. Nah, kalau ada kata 1 kurang dari, berarti selisihnya harusnya 1, sementara 2 dan 4 ini selisihnya berapa? 2 kan? Salah. Nah, sekarang kemungkinan ada 2 ya, 2 kali dari dan setengah dari. Oke, kita bahas min 3 ini ya. Kalau misalkan A, min 3 itu 2 kali dari berapa? Dari min 6. Masa min 3 itu 2 kali dari min 6? Salah kan ya. Harusnya kalau 2 kali dari min 6 itu ya min 12. Ini salah ini. Nah, kalau yang setengah dari, min 3 itu setengah dari berapa? Dari min 6. Min 3 itu setengah dari min 6, ya kan? Betul, ini setengah dari. Jadi bacanya itu dari kiri ke kanan ya, jangan dari kanan ke kiri, seperti itu. Oke, lanjut. Berapanya nanti ada 30 lebih ya. Biar lancar, ini soal UN tahun 2007.
hampir sama soalnya. Yang sebelah kiri ini soal apa ini? Ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah soal tentang kurang dari, ya, bukan faktor dari. Kenapa? Karena 4 itu bukan faktor dari 6. Oke, lanjut yang sebelah kanan. 4 ke 4. Nah, ini pasti kalau jawabnya lebih, ini pasti salah, kurang pasti salah, setengah pasti salah ya, karena 4 dapat kan sama. Yang betul adalah faktor dari, karena 4 kan faktor dari 4. Kayak gitu ya, gampang kok. Oke, bisa dilanjut ya. Ini apa ini? Lebih dari. Oke, lebih dari. Ini kalau bingung itu kita bisa bikin diagram panah 0, 2, 4, kemudian ini sebelah sini itu 1, 2, 3. Relasinya adalah lebih dari, ya apa ya, kalau misalnya nggak bagus ya. 0 itu lebih dari berapa? Oh, nggak ada. 0 masa lebih dari berapa? Nggak ada ya. Kalau adanya itu negatif. 2 itu lebih dari berapa? Dari 1. Nah, berarti jawabannya 21 ya, betul. Itu A sama ya, ini ya, A, C, D. Lanjut, 4 itu lebih dari berapa? Dari 1, dari 2, dari 3. Nah, 41, 42, 43 ya. 41, 42, 43. Ini jawabannya A. Nah, itu ya relasi ya. Oh, Pak, ini apakah ini fungsi? Bukan, ini bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena ada yang kosong. Ini ada yang kosong, ini ada yang bercabang, bukan fungsi. Tapi ini relasi. Oke. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Oke, rumusnya ya. Kalau dari A ke B itu rumusnya adalah B pangkat A. Kalau dari B ke A itu rumusnya adalah A pangkat B. Nah, ini kan A ke B. Kita harus tahu ini jumlahnya berapa ini. 3 kan? Ini berapa jumlahnya? 5 kan anggotanya. Berarti dari A ke B itu adalah B pangkat A. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 dikali 5 berapa? 125. Oke. Nah, C. Nah, ini ada 15 ya, hati-hati ya. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, bukan 5 kali 3. Atau bukan 5 tambah 5 tambah 5. Oke, berikutnya. Oke, ini sudah mulai masuk di nilai fungsi ya. Sudah masuk di rumus fungsi ya, sudah ke intinya ini. Oke ya, kita akan coba kerjakan. Fx sama dengan min 2x plus 5, ditanya f min 4. Nah, ini maksudnya apa f min 4 itu? Nah, gini ya, kita kan tahu fx sama dengan ini x. Kalau misalkan hanya saya ganti negatif 4, maka x yang ada di sini kita akan gantikan dengan negatif 4 juga, jadi sama ya. Ini kan min 2x, nah x nya diganti min 4. Oh, gampang kan? Berarti min 2 kali min 4 ditambah 5. Jadi min 2 nya dari sini, 5 nya itu ini, min 4 nya dari yang ada di dalam kurung. Min 2 kali min 4 8 tambah 5 13. D. Oke, lanjut ya. Nah, oke, berikutnya ini merupakan soal ya standar ujian nasional ya, cuman tadi fungsinya linear, kalau ini fungsinya kuadrat. Ini ditanya f min 2. Oke, sama aja, nanti kalau f min 2 berarti yang ada di x itu kita ganti dengan min 2 semua. Nah, berarti 3 dikali min 2
kurangi 2. Lanjut, min 2 ditambah 1. 3 kali min 2 min 6, min 6 kurangi 2. Oke. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Min 6 min 2 min 8 dikali min 1 berapa? 8. A jawabannya. Oke, bisa pahami ya? Oke, berikutnya. Nah, ini beda dengan yang tadi, ini kebalikannya. Fx sama dengan 2x min 5. Saya tulis di sini Fx sama dengan 2x min 5. Kalau FK Pak, ya berarti x nya diganti dengan K, 2K min 5. Nah, ada keterangan sama dengan min 15. Nah, sekarang kita akan fokus di ini, kita ambil ya. Nah, ini kita ambil, maka akan menjadi min 5 nya pindah ya, berarti 2K sama dengan min 15 ditambah 5, karena ini min jadi plus, berarti 2K sama dengan min 10. Ada angka 2, berarti menjadi bagi min 10 dibagi 2 berapa? Min 5. Oke, B. Oke. Berikutnya nomor 19. Diketahui rumus fungsi f adalah ini oke, hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ini gimana di sini ya? Fx sama dengan 8 min 2x. Kalau ditanya FK, nah, FK Fakultas Kedokteran, berarti ini 8 min, oke sorry, ini tadi harusnya X ya, yang sebelah sini ini X, ini berarti 2K sama dengan diketahui berapa min 10 ya dari sini ya. Nah, sekarang kita fokus di ini. Nah, ini lebih enaknya min 2K pindah ke kanan, atau nggak usah pindah ya, yang pindah itu 8 nya, berarti min 2K. Jadi min itu punya 2K, jadi yang 8 tuh ini positif, ini pindah jadi min. Nah, min 2K min 10 kurangi 8, hutang 10, hutang lagi 8, hutang 18. K sama dengan Oke, yang ada angka min 2 berarti jadi bagi min 18 dibagi min 2. Ingat ini tetap min ya, karena ada dibagi. Berarti K sama dengan min 18 bagi min 2, 9. Oke, ada jawabannya A. Oke, bagi Anda yang ingin membutuhkan soal ini ya, PDF soal ini, maka akan saya share insyaallah di Telegram Mat Serozi. Alamatnya itu ada di t.me ya, garis miring Mat Serozi. Nah, bagi kalian yang sudah memfollow Telegram ini, silakan tulis di komentar sehingga saya nggak lupa untuk mengupload PDF soal dari ini, soal relasi dan fungsi ini. Ya, jadi tolong diingatkan bagi kalian yang sudah bergabung di channel Telegram ini, silakan langsung komentar di YouTube ini sehingga saya bisa ingat. Oke, berikutnya. Sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan min 5x plus 3, bayangan min 4 oleh fungsi tersebut adalah. Oke, yang dimaksud bayangan itu artinya ini kita masukkan di x ini. Jadi sama kayak tadi, fx sama dengan min 5x plus 3. Nah, ini ditanya itu f min 4. Nah, sama ya. Jadi itu yang dimaksud bayangan. Min 4 nya kita masukkan di x. Nah, oke, berarti min 5 dikali min 4 ditambah 3. Min 5 dikali min 4 plus 20. Nah, 20
23. Oke, D jawabannya. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3 min 5x. Oke ya. Fx sama dengan 3 min 5x. Ditanya f min 4. Oh, sama kayak tadi ya, f min 4. Berarti 3 kurangi 5, x nya diganti min 4. Nah, min 5 kali min 4. Jadi ini ada pengurangan dan perkalian. Maka yang kita dahulukan yang perkalian. Min 5 kali min 4 jadi plus berapa? 20. 23. Oh, sama 23 nya. Oke, D. Oke, lanjut ya. Ya, ini diketahui rumus fungsi fx sama dengan min 1 min x. Nilai dari f min 2 adalah, oke, ini soalnya yang sama dengan yang tadi. Nanti soalnya semakin lama akan semakin sulit. Ini f min 2 berarti min 1 min. Nah, hati-hati ya, ini ketika kita nggak ngasih kayak gini, ini kan yang diganti itu kan min 2, maka ini kita kasih dalam kurung kemudian min 2. Ini kalau nggak dikurung kelupaan nanti, bisa jadi nanti jadinya min 1 min 2. Oke, min 1 ini kan jadi plus kan, min 1 tambah 2 1. Nah, itu hati-hati. Jadi ketika kalian tidak ngasih kurung, seringkali lupa nanti min 1 min 2 min 3. Oh, jawabannya langsung D. Nah, hati-hati, ini jebakan ya. Oke, lanjut ya. Nomor 23 hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, cuman beda angka. FA berarti 2A plus 5. Karena diketahui FA nya sama dengan 11, maka ini sama dengan 11 juga. Terus kita fokus di sini. Kemudian 5 pindah jadi min 2A sama dengan 11 kurangi 5 berapa? 6 kan? A sama dengan 6 dibagi 2 sehingga A sama dengan 3. Oke, ternyata mudah ya matematika bab ini. Lanjut. Nah, ini soal nomor 24 sebetulnya sangat mudah sekali, tapi beberapa nggak suka karena ada lambang yang mungkin bagi beberapa anak, bagi beberapa siswa ini bingung. Ini artinya, ini jarak asal ya, jarak asal tadi kan domain itu yang sebelah kiri tadi. Ini artinya B itu adalah bilangan bulat, bulbul. Anggotanya apa aja ini? Anggotanya kalau kita tuliskan dari min 1 sampai 2, berarti min 1 nya ikut. Kenapa? Karena ada sama dengan 2 juga ikut. Min 1 0 1 2. Oke, itu. Terus kemudian kita masukkan di fx sama dengan 2x plus 3. Ini sama aja. F titik 2x panah 2x plus 3 itu sama aja dengan fx sama dengan 2x plus 3. Terus kita masukkan nih, ininya. Nah, masing-masing angka kita masukkan. F min 1 berarti 2 dikali min 1 ditambah 3. Berapa hasilnya? Ini min 2 tambah 3 1. Oke. F0 berarti 2 dikali 0 ditambah 3, berarti berapa ini? 2 kali 0 ini 3 ya, 3. Jadi gitu ya, 2 itu ini, 3 itu ini. Yang diganti dengan dalam kurungnya aja. Oke, kalau F1 berarti 2 kali 1 ditambah 3. 2 tambah 3 5. Oke, ini udah jelas. Berarti F2 nya pasti 7 ini, karena urut 1 3 5 7 nanti. 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan daerah hasil ya.
hasilnya yaitu 135 dan 7A. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya nomor 25, fx sama dengan 6 min 2x. Nilai dari f4 dan f min 3 adalah, oke, ini paling enak kita, paling aman kita satu-satu aja. Fx sama dengan 6 min 2x. Kita cari f4, berarti 6 kurangi 2 kali 4. Ini ada perkalian, ada pengurangan, yang kita dahulukan yang perkalian. Nah, 8 kan, 2 kali 4. Ini berarti min 2. Kemudian kita cari yang min 3 ya, f min 3. Berarti 6 kurangi 2 kali min 3. Berarti 6 kurangi ini tambah ini kali ini, min 2 kali min 3 jadi plus, jadinya 12. Ini adalah f min 3, ini adalah f4. Yang ditanya adalah f4 kurangi f min 3. f4 dikurangi f min 3 berarti min 2 dikurangi 12 berapa? Min 14 ya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah A ya, min 14. Oke, lanjut nomor 26. Bayangan X adalah 7. Oke, ini agak berbeda dengan yang tadi. Jadi diketahui fungsi f mengatakan x ya ke 3x min 5. Bayangan X adalah 7. Berapakah nilai X? Jadi kayak gini ya. Fx itu, oke, biar nggak terlalu jelek lah, fx kan sama dengan 3x min 5. Nah, diketahui bahwa bayangan x adalah 7. Ini kalau kita tulis itu fx sama dengan 7. Berapakah nilai dari x? Bisa dipahami ya. Nah, ini kita tulis kayak gini juga boleh, 7 ya. Kemudian kita fokus di sini 3x 5 min 5 pindah jadi plus, berarti 7 tambah 5. Nah, berarti ini 7 tambah 5 kan 12. X sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, C jawabannya. Baik, kita akan lanjutkan di soal yang lebih bervariasi lagi. Oke. Nah, kayak gini. Ini apa ini ya? Diketahui rumus suatu fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Ini fungsi linear, berarti f3 sama dengan 5 dan f-1 sama dengan min 3. Ditanya nilai f4 adalah, ini soal ini soal standar UN, ini sering kali ditanyakan ya. Oke, saya pakai warna yang lain. Oke, ini kita lingkari, kemudian diketahui f3 sama dengan 5. Oke, fx itu kan ax ditambah b. Kalau diganti f3 berarti x nya diganti 3, a kali 3 3a plus b sama dengan 5. Oh, ini kita tulis sama dengan 5. Nah, ini kita keep, kita simpan. Nah, setelah itu yang ini sekarang f-1 sama dengan min 3. Kalau misalkan saya kasih min 1 berarti x nya diganti min 1, berarti berapa ini? A dikali min 1 berarti min 1a tambah b sama dengan berapa? Min 3 ya, dari sini ya, min 3. Oke, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang yang saya kotak ini, misal ini saya tulis di sini biar enak, 3a, kita mencari a dan b. Kalau ini kita kurangi, cerwet, kita kurangi 5 dikurangi min 3, 5 kurangi min 3, min jadi plus, berarti 8. Oke, berikutnya b kurangi b, 0 nggak usah kita tulis.
Lanjut 3A dikurangi min A. 3A dikurangi min A. Jadinya plus ya. Berarti 3A ditambah A berapa? 4A. Nah, A-nya berapa? Ya 8 dibagi 4. A-nya 2. Oke, setelah kita dapatkan A, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan pilih salah satu dari dua kotak ini, terserah yang mana. Misalkan kita pilih yang ini, yang nomor 1. Nomor 1, saya pakai warna lain biar membedakan. Nomor 1, tadi kan diketahui bahwa 3A ditambah B itu sama dengan 5 kan. Berarti kalau A nya kita ganti dengan 2, berarti menjadi 3 dikali 2 kali berarti itu ya, tambah B sama dengan 5. Ini 6 tambah berapa? Ada 5. Atau ini sama aja dengan 5 dikurangi 6 kan, B nya min 1. Nah, ketika kita tambahkan A2 B min 1, maka diperoleh tadi Fx itu kan AX ditambah B. Karena A nya sudah ada 2, B nya adalah min 1, berarti min 1. Sekarang pertanyaannya diminta mencari F4, berarti F4 berarti 2 dikali 4 kurangi 1, 8 kurangi 1 berapa? 7. Oke, jawabannya C. Bisa dipahami ya? Lanjut. Jret. Nomor 29. Suatu fungsi benda didefinisikan AX plus B dengan X anggota bilangan real. Jika pada fungsi tersebut diketahui F-2 sama dengan min 8, F5 sama dengan 13, nilai A berturut-turut adalah, nah ini sebetulnya sama dengan yang tadi. Ya, ini kemudian diketahui ini ya. Sama kayak tadi, ini kita tulis pakai kotak tadi lah ya. Jadi yang pertama diketahui Fx sama dengan AX ditambah B. Kemudian F-2 ini yang atas. Nah, berarti kan X nya diganti min 2, berarti A dikali min 2, jadi apa? Min 2A. B nya tetap sama dengan berapa itu? Min 8. Ini kita simpan. Selanjutnya F berapa ya? F5 sama dengan 13. F5 berarti X nya kita ganti 5, A kali 5 ya 5A plus B sama dengan 13. Lah ini kita simpan. Oke, sekarang kita akan kurangkan ya, kotaknya ini kita akan gunakan untuk mengurangi. Yang kita kurangi yang mana? Boleh yang atas kurangi bawah atau yang bawah kurangi atas. Nah, sahabat saya karena yang bawah ini besar, makanya ini saya kurangi aja, saya taruh di atas. Jadi 5A ditambah B sama dengan 13. Kemudian di sini min 2A plus B sama dengan min 8. Seret dikurangi 13 kurangi min 8. 13 kurangi min 8 berarti jadi positif. 13 tambah 8 ya, yaitu 21. B kurangi B 0, bisa kita tulis 5A dikurangi min 2A. Nah, 5A dikurangi min 2A jadi positif kan, jadi 7 ya, 7A. Nah, ada angka 7 maka bisa digunakan membagi 21 bagi A 21 dibagi 7 ya, yaitu A nya ketemunya 3. Oke. Oh, sudah jelas ya, berarti jawaban B. Nah, sekarang kita akan cari nilai B, apakah jawabannya ketemunya min 2. Caranya bagaimana? Kita ambil salah satu dari persamaan ini. Misalkan saya ambil yang ini, kita ambil yang kotak yang bawah. 5A ditambah B sama dengan 13. A nya kita ganti dengan 3, berarti 5 dikali 3 tambah B sama dengan 13.
15 ditambah B sama dengan 13. Pindah ruas. Nah, 13 dikurangi 15 yaitu min 2. Lo sama kan? Hanya 3 dan B nya min 2. Itu ya. Lanjut. Oke, masih sama dengan yang tadi, biar lebih lancar, karena ini terus terang ini adalah soal yang berkali-kali diujikan di materi ini. Oke, diketahui fx sama dengan ax plus b. F2 sama dengan 1. Nah, F2 berarti A kali 2 ya, jadinya 2A plus B sama dengan 1. Kenapa 1? Karena diketahui. Kita simpan. Dilanjut F7 berarti A kali 7, 7A ditambah B sama dengan berapa? Sama dengan 16. Oke, terus dari kotak ini kita bisa mengurangi, boleh atas ke yang bawah, boleh bawah ke yang atas ya. Kalau yang langsung nggak apa-apa, kita langsung aja, dikurangi ya. Kita kurangi ini 1 kali 16 berapa? Min B kurangi B 0. 2A kurangi 7A, 2 kali 7 ya min 5A. Nah, A sama dengan min 15 dibagi min 5 berapa? A nya ketemu 3. Setelah ketemu 3 ini, maka langkah berikutnya coba kita akan mencari B. Cara mencari B kita gunakan salah satu dari persamaan ini. Misalkan saya pilih persamaan yang satu yang atas, boleh yang bawah, nanti pasti hasilnya sama juga kok. 2A ditambah B sama dengan 1, A nya ganti 3, 2 dikali 3. 6 ditambah B sama dengan 1, B nya 1 kurangi 6 berapa? Min 5. Nah, A3 B min 5. Sekarang berarti tinggal kita masukkan, berarti fx tadi itu kan ax plus b, berarti fx sama dengan 3x 3x b min 5 ya. F min 3 ini kita tinggal masukkan saja, berarti 3 dikali min 3 min 5 min 9 kurangi 5 berarti min 14. A. Silakan dicermati ya. Oke, lanjut. Nah, fungsi f oke, masih sama dengan yang tadi, gak apa-apa lah biar lancar. Mana nih kursornya ini? Oke, lanjut ini. F min 5 sama dengan 15 berarti saya tulis fx sama dengan ax plus b. F min 5 berarti min 5a ditambah b sama dengan 15, terus di kotak. Lanjut lagi F5 sama dengan min 5 berarti 5a ditambah B sama dengan mana tadi ya, min 5. Oke, kayak gini. Oke, berikutnya kita kurangin ya, langsung kita kurangi juga boleh. 15 kurangi min 5, 15 kurangi min 5. Oke, lanjut. Ini 15 kurangi min 5 jadinya 20 ya, karena ini kan jadi tambah. Lanjut, B kurangi B 0, min 5 kurangi 5A. Hati-hati, min 5 nggak usah, jangan di sini. Ini seringkali bingung. Min 5A dikurangi 5A berapa? Jangan 0 ya, ini bukan 0 tapi min 10A. Oke, lanjut. Karena ada min 10 maka A nya jadi 20 dibagi min 10 berapa? A nya min 2. Oke, ini jawabannya A nya.
Selanjutnya untuk mencari B, kita pilih salah satu dari kotak ini. Misalkan kita pilih yang yang ini aja boleh, yang atas. Min 5A ditambah B sama dengan 15. A nya ketemu min 2, berarti min 5 dikali min 2 ditambah B sama dengan 15. 10 ditambah berapa sama dengan 15, ditambah 5 tentunya, atau 15 dikurangi 10, B nya 5. Sekarang kita masukkan di fungsinya. Tadi fx sama dengan ax plus b. Kemudian ditanya apa? Ditanya f1. Oke. F1 berarti sorry. Ini kita tulis dulu ya, A-nya ya. A-nya tadi kan min 2, berarti min 2x, B-nya plus 5. Ditanya apa? Yang ditanya adalah F1, berarti min 2 dikali 1 ditambah 5. Min 2 tambah 5, 3. Ya, jawabannya B. Oke, lanjut, semoga bisa dipahami. Oke ya, lanjut, ini masih sama, cuman ini nilai min A tambah B, tapi nggak masalah. Oke, saya langsung aja ya. Jadi di sini fx sama dengan ax ditambah b. Ini biar lancar aja. F2 berarti 2a ditambah b sama dengan 3. Kenapa 3? Karena diketahui. Ini kita kotak. Simpan. Selanjutnya f berapa ini? F min 3. Berarti min 3a ditambah B sama dengan 13. Dari mana 13? Dari sini. Oke. Terus langsung saja ini kita kurangi, boleh. Kita kurangi langsung. 3 dikurangi 13 min 10. B kurangi B 0. 2A kurangi min 3A. Nah, ingat ya. Itu 2A dikurangi min 3A. Jadinya tambah kan, jadinya ini adalah 5A, sehingga A nya sama dengan min 10 dibagi 5, A nya min 2. Oke, selanjutnya untuk mencari B, kita pilih salah satu. Sekarang kita pilih apa ya, yang mana? Yang ini ya, atas bawah boleh sama aja. Di situ diketahui bahwa 2A ditambah B sama dengan 3. A nya diganti min 2. Berarti 2 kali min 2 ditambah B sama dengan 3. Min 4 ditambah berapa? Ada 3. Min 4 nya pindah jadi plus. B nya 7. Nah, pertanyaannya adalah min A plus B. Min A ditambah B itu berarti A nya tadi kan min 2, berarti min 2 ditambah 7, berarti 2 ditambah 7 yaitu 9. Oke, jadi soal-soal ini banyak sekali yang saya berikan dengan harapan memang agar kalian bisa lebih memahami, lebih hafal ya dalam terutama melakukan pengurangan-pengurangan yang seperti ini loh ya, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah ya, bisa ya. Oke. Nah, untuk saat ini kita cukupkan sekian ya. Sekali lagi bagi Anda yang menginginkan soal ini akan silakan bergabung di Telegram, channel Telegram ya, di t.me/matserozi. Kemudian kalian coba menulis di komentar bahwa kalian sudah bergabung di sini, sehingga saya bisa ingat kalau saya punya janji untuk mengupload soal tadi di channel ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat ilmunya, semoga sukses selalu, sampai jumpa.